Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bekam holistik, hari ini insya Allah akan saya kenalkan ya perlengkapan yang komplit dan super lengkap ya proses teknik terapi bekam. Baik, ini saya akan kenalkan nama-nama alatnya, kemudian saya detailkan apa sih fungsi alat-alat semuanya gitu. Nah ini saya mulai dari ini nih ya, ini ada sarung tangan ya, sarung tangan. Kemudian ini yang satu boxnya lah ya, ini satu boxnya. Kalau belinya mudah di alat-alat kesehatan itu dijual. Kemudian ini ada tisu ya, ini tisu kering, ini ada kain kasa tapi yang steril ya, yang steril. Nanti saya jelaskan antara mana sih penggunaan tisu kering dan bedanya apa dengan penggunaan kain kasa steril gitu. Kemudian ini masker ya, penutup hidung ini dan mulut. Kemudian ini kop, caping atau kop. Nah ini ada penampan ya, penampan untuk naruh kopnya. Kemudian ini ada stainless ya, jadi stainless yang bentuknya persegi panjang ya, persegi panjang. Nah di sini untuk naruh ini ada klem ya, ada klem. Kemudian ada alat untuk menyukur ya, membersihkan rambut yang di sini. Kemudian ada lancing device atau pen ya, pen. Kemudian nanti dalamnya ini pen ini untuk dalamnya untuk naruh jarum. Kemudian di sini ada bisturi, ini bisturi. Nah pasangannya bisturi ini ada scalpel ya, pegangan untuk bisturinya ya. Ini nanti akan saya sampaikan bagaimana cara masangnya. Kemudian ini gunting stainless yang bagus. Kemudian berikutnya ini pompa ya, pompa untuk memompa ini, untuk memompa kopnya ya itu. Kemudian sini ada stainless bengkok ya, yang berbentuk oval. Nah ini kemudian di sini ada untuk ini namanya mangkok ya, mangkok yang terbuat dari plastik. Boleh pakai stainless juga boleh, enggak apa-apa. Ini untuk memudahkan naruh ya, naruh minyak ini. Nah minyaknya nanti ada yang untuk minyak pertama untuk oles ya, ini yang bersifat hangat ya. Ini ada minyak bersifat hangat, yang satunya minyak zaitun untuk sebagai pelicin saja. Nah ini biasanya digunakan untuk yang pertama supaya darah itu ngangkat ya, artinya lancar ya. Kemudian punggung menjadi hangat. Kemudian ini ada dua botol yang saya tulis, ada bekas ada baru. Kalau ini untuk tempat naruh jarum ya, nah ini ditulis baru. Kemudian yang bekas itu setelah proses terapi bekam selesai nanti dimasukkan ke botol yang bekas. Kemudian ini pelengkap ya, ini betadine. Jadi fungsinya juga untuk nanti untuk luka baru ya, setelah selesai biasanya areanya dikasih ini betadine. Kemudian di sini ada baju klien atau pasien ini. Ini baju klien atau pasien itu bentuknya yang sini itu rapat ya, untuk menutup aurat ya. Biasanya auratnya laki-laki kan sampai pusar ya, biar ketutupan ya itu ketika baju itu dibuka. Nah yang belakang itu dia terbuka itu. Kemudian ini ada dua jenis ya, namanya celemek ya, seperti orang masak itu kan ada kain ya, kain untuk biar tidak ini apa, kalau di dapur itu kan untuk supaya minyak apa itu bisa tertahan di itu celemek tadi lah. Ini bekam juga penting ya, ini yang bentuknya plastik, ini juga plastik tapi
sudah dibikin sedemikian rupa. Kalau ini plastik yang simple lah, paling ini penggunaannya biasanya berapa kali saja sudah dibuang ya. Kalau ini bisa disterilkan lagi, baru bisa dipakai sampai kondisinya udah rusak, baru diganti yang baru. Kemudian di sini ada tempat rendaman ya. Ini terbuat dari plastik ya. Ini untuk rendaman. Kemudian ada semacam sunlight ini, sunlight. Kemudian ini sejenis backlin ya atau proklin yang intinya dia pemutih ya, pemutih supaya untuk rendaman itu kumannya bisa mati. Ini ada spon atau busa. Busa lah, ini rak untuk meniriskan ketika kopnya itu sudah direndam kemudian dicuci dengan sunlight baru nanti ditiriskan di sini. Kemudian ini ada tempat sampah ya, tempat sampah. Baik, pertama saya akan jelaskan fungsi detailnya ya. Jadi manfaatnya ya, kegunaannya ya. Pertama dimulai dari perlindungan diri seorang terapisnya ini ya. Jadi di sini ada pertama, nah kita ini masker ya, ini masker. Ini kalau nanti untuk ditaruh di tempat kliniknya, ruang klinik, sebaiknya dimasukkan ke plastik ya, plastik yang bening kayak gini. Jadi ketika ada debu apa ini aman ya. Nah ini sekalian saya pakai ya, ini saya pakai, cara makainya begini. Nah ini kayak gini. Jadi supaya kalau ada proses bekam ini kemudian darahnya itu kan kadang-kala yang hitam itu kan baunya tidak enak gitu lah. Ini untuk mencegah ya, mencegah ya. Kemudian ada celemek ya, ini bisa, ini celemek yang putih aja ya, ini contoh. Nah ini cara makainya ya, biar ketika kita bekam nanti aman. Kalau ada darah yang muncrat ya, itu bisa tertahan di celemek ini, jadi kita aman. Fungsinya untuk pelindung diri ya dari muncratnya darah bekam. Nah ini bisa pakai ini, bisa pakai ini ya, salah satu ini sebagai contoh saja supaya milih ya, salah satu yang lebih enak yang mana gitu. Yang jelas antara ini dengan ini harganya beda, kalau ini lebih mahal gitu. Dulu ya 25.000, sekarang mungkin lebih dari 35 lah ya ini. Kalau ini murah saja, ini paling ya 7.500 apa 10.000 gitu. Maksimalnya 15.000 lah, ini lebih murah. Oke, kemudian ini sarung tangan nih ya, ini sarung tangan nih. Nah, sarung tangan nanti kalau praktek untuk bekam ini paling rendah minimal 3 pasang ini ya. Jadi 1 pasang itu digunakan untuk relaksasi. Ini cara makainya ya. Ini urgen dan hukumnya wajib ini ya, karena hari ini penyakit sudah begitu macam-macamnya jenisnya ya, penyakit bahaya, penyakit menularnya. Maka sarung tangan bagi pembekam ini hukumnya wajib. Jadi bukan penunjang saja tapi hukumnya wajib. Nah, baiknya beli sarung tangan ini yang ininya kuat, jangan mudah koyak atau mudah sobek. Kadang-kadang ada. Ini cara makainya ya, pastikan ini jempolnya itu minimal 3 pasang. 1 untuk permulaan relaksasi ketika punggung pasien dilumuri darah, kemudian dilumuri minyak ya. Minyak ini ya, minyak yang hangat ini. Kemudian kita sudah pakai ya, kena minyak, baru nanti ketika sudah mulai mau bekam ini dibuang ya. Ini dibuang, ganti yang baru. Maka minimal 3 pasang. Fungsinya adalah untuk memutus mata rantai
ya, penyakit menular dari penyakit kliennya, misalnya dia kena virus HIV atau virus ini kena TBC, itu kan biasanya dia ada penularan penyakit. Nah, ini fungsinya adalah memutus mata rantai. Dimana kalau ada luka, ada darah ya, kita pakai ini, kesentuh itu kita aman ya. Ini fungsinya apa? Sarung tangan. Kemudian berikutnya, nah ini berikutnya, ini ada kop. Kop ini ada 5 jenis ya. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 1 itu lebih kecil lagi. Kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 5 itu yang lebih lebar lagi ya. Nah, dari jenis yang berbeda-beda ini untuk menentukan area ya, area. Kalau yang kecil, enggak mungkin yang kecil itu untuk area pelipis ya, misalnya kayak gini, ini enggak balance ya, enggak imbang lah ya, lucu ya, terus enggak bisa maksimal ini. Maka untuk yang daerah pelipis ini ya, kalau keluarnya pusing misalnya, itu pakai yang nomor 1, yang paling kecil biasanya di sini. Nah, kemudian kalau yang ini digunakan ya biasanya di kepala atau maksimal ya yang inilah di sini, tergantung kepalanya ya. Kalau kepalanya kecil ya pakainya yang ini. Kalau kepalanya itu tengkorak atasnya lebar, itu pakainya yang ini gitu. Jarang pakai yang ini, yang nomor 4 sama 5 jarang. Jadi umumnya ya kalau enggak ini ya ini. Tapi biasanya nomor 2 ya, dari yang kecil. Jadi fungsinya kop ini adalah yang pertama untuk pembukaan tadi ya, biasanya kalau awalnya kan ada relaksasi, punggung dilumuri minyak, kemudian ini untuk bekam meluncur lah, itu fungsinya. Yang kedua untuk ngekop. Nah, jadi tahapan penghisapan pertama itu adalah mengumpulkan darah di lokasi yang dikop tadi. Ini fungsinya ngekop dan untuk menampung darah ketika sudah dilukai, dikop kembali dan darahnya keluar. Nah, ini sebagai penampung ya, penampung darah. Ini fungsinya. Kalau ini ya nampan stainless ini ya untuk naruh saja ya. Kalau bisa yang stainless ini jadi bagus ya. Kemudian berikutnya pasangannya ini ya, pasangannya kop ini harus ada pompanya ya kan. Ini pasangan. Jadi pompa ini gunanya untuk memompa ya. Ini alatnya sudah bagus ya. Kalau dulu kan pakainya tanduk ya. Nah, ini sekarang ini contohnya misalnya. Nah, ini tarik aja kayak gini. Ini kalau pompanya yang bagus itu 2 tarikan atau sampai 2 sampai 3 tarikan itu sudah cukup, ini sudah ngekop. Nah, ini jadi fungsinya pompa ini adalah untuk memompa kop ketika dipasang di area titik yang mau di kop itu. Kemudian berikutnya ini ini ada cukur ya atau garuk ya. Ini digunakan untuk mencukur rambut ketika areanya itu di daerah kepala, kan ada rambutnya nih ya, terutama misalnya di puncak kepala, namanya umumuhis ya. Maka harus dikerok dulu, nah, dikerok dulu supaya bersih, baru nanti dikop ya. Nah, dikop pakai yang ini. Jadi ini fungsinya untuk membersihkan rambut, terutama di kepala ya, area yang mau dikop gitu. Ini juga kadang-kadang yang kaki ya, kalau ada titik di area kaki itu kemudian rambutnya banyak, itu juga biasanya kalau dikop itu kopnya selalunya mau lepas. Nah, itu bisa ini digunakan untuk mencukur rambut yang ada di daerah kaki, tapi tidak semua orang itu punya rambut yang di kaki tebel ya, ini catatan saja ya. Jadi fungsinya adalah untuk mencukur rambut. Nah, kemudian gunting ini sebelum dikerok ya, ini juga pakai gunting dulu ya. Jadi rambut yang panjang biasanya dipotong-potong dulu ya. Nah, baru untuk yang membersihkan yang ini ya. Jadi ini melengkapi. Nah, gunting ini adalah untuk memotong rambut pertama, nanti cukur ini digunakan
untuk membersihkan sampai dia halus dan licin. Jadi benar-benar ketika di kop itu kopnya maksimal ya, ngekopnya itu. Kemudian di sini ada bisturi ya. Bisturi ini ada dua macam. Ini yang wadahnya agak ini putih saja ya. Kalau ini agak biru ininya, biru. Nah, ini pasangannya harus pas ya standarnya. Kalau scalpel ini nomornya 3 ya, nomornya 3. Nah, ukuran ketajaman bisturi ini khusus untuk bekam itu adalah nomor 15 ya. Karena kalau selain nomor itu biasanya dia terlalu tajam itu. Kalau untuk menoreh itu biasanya lebih dalam lagi itu bahaya. Maka yang paling tepat insya Allah ya, ini adalah yang ukurannya nomor 15 ya. Kemudian berikutnya nanti pilihan ya. Jadi klien itu biasanya dia milih mau pakai jarum apa pakai sayatan ya. Kalau pakai sayatan atau saltoh biasanya pakai bisturi dengan gagalnya yaitu scalpel. Nah, kalau pakai jarum ini pakai pennya ini ya, namanya lancing device atau pen bekam ya, pen bekam. Ini pasangannya dengan jarumnya ini ya. Nah, ini ya, ambil botol yang tulisannya baru. Kemudian kita ambil salah satu. Nah, ini caranya. Nah, ini dimasukkan kenceng ya. Baru ininya dipuntir ke kiri ya, dilepas ya. Ini jangan dibuang ya, tetap ditaruh di sini. Karena kalau bekam sudah selesai itu biasanya ininya untuk dilepas kemudian ditunjukkan lagi itu lebih aman ya. Karena ini tajam bahaya. Kemudian ini ditutup. Maka fungsinya pen atau lancing device ini adalah untuk menaruh jarum ya, untuk menaruh jarum. Nah, fungsinya jarum yang sudah saya pasang tadi adalah untuk melukai ya. Seperti halnya fungsinya pisau bisturi untuk melukai. Nah, ini nanti penggunaannya jangan ini ya, lurus. Karena kalau lurus biasanya lebih dalam. Walaupun ini sudah di setting ya, tapi biasanya lebih dalam dan lebih apa ini? Dia lebih tajam, rasanya lebih sakit. Tapi miring ya, miring 45 derajat nanti seperti orang tawaf ya, kayak kiri ya, jalannya seperti orang tawaf ya, jadi arahnya ke kiri kayak gitu. Nah, ini macam-macam, ada yang bentuknya plastik, ada yang besi kayak gini, tapi insya Allah yang paling awet ya yang besi model kayak gini. Besi pun nanti ada beberapa item yang produk gagal itu biasanya besi tapi yang tepinya tidak lubang, tapi satu lubang saja di tengah itu biasanya cepat rusak. Itu sudah berkali-kali dan teman-teman pembekam itu sudah pada mengeluh lah. Artinya yang jenis besi yang modelnya kayak gitu, yang satu lubang tengah saja itu cepat rusak. Tapi yang lubangnya 2 ya, atau ada lubang lagi yang di tepinya 1 itu awet banget. Saya juga punya beli dari 2008 sampai sekarang itu masih bisa dipakai. Bayangkan itu puluhan tahun lebih itu ya, awet banget gitu. Ini ya. Kemudian berikutnya, nah ini nampan ya, ada yang bentuknya melebar ini berarti untuk naruh ya. Anda untuk naruh ini kopnya, kemudian ada yang bentuknya lebih kecil. Nah, ini ya yang kecil kayak gini ya untuk naruh lancing device atau pen, kemudian scalpel, kemudian gunting ya, gunting itu untuk naruh gunting. Kemudian ini yang agak lebar itu untuk naruh pompanya. Jadi jangan dicampur. Kalau bisa ya ini untuk kopnya ya khusus untuk kop, kemudian untuk pompanya ya satu. Artinya khusus untuk naruh pompa. Jadi rapi ya, kelihatan Pak, rapi. Nah, ini digunakan ya, kalau stand di sini digunakan ya, untuk naruh yang belum dipakai ya. Kalau yang bengkok ya ini, yang bentuknya oval ini digunakan untuk setelah dipakai ya. Jadi misalnya kop ini pompa ini sudah digunakan, taruh di sini. Ya.
Kalau ini sudah di awal steril, naruhnya kayak gini boleh, tapi biasanya kalau digunakan ini naruhnya mulutnya jangan mengenai ini ya, tapi di kayak gini. Nah ini misalnya kop ini sudah dipakai, ditaruh di sini, tapi jangan ditengkurapkan. Nah, ini bedanya ya, kalau belum dipakai, ini masih steril ya, ini bisa tengkurap, tapi kalau sudah dipakai, ini naruhnya mulutnya harus terbuka kayak gitu. Nah, berikutnya ya, satu lagi ya yang ini ya, bentuknya pen atau klem ya. Nah, ini untuk naruh yang satunya ini. Nah, itu naruhnya kayak gini misalnya. Nah, naruhnya kayak gitu ya. Ini klem, ini juga kayak gitu. Nah, itu ya, naruhnya kayak gini. Itu. Nah, paling enggak ini minimal ya. Minimal alat yang stainless Bangkok ini itu 3, karena untuk naruh pompanya, untuk naruh kopnya, dan untuk naruh pennya ya, pennya atau klemnya atau ininya yang sudah kepake itu ditaruh di satu khusus yang sana satu, berarti minimal 3. Nah, kemudian tadi belum saya sampaikan yang ini ya, yang klem ya, yang klem. Nah, yang klem ini ya. Nah, ini adalah penjepit ya, penjepit. Nah, untuk kain kasa ini. Nah, digunakan untuk menjepit kain kasa. Nah, ini biasanya ya kalau yang dari medis ya, perawat, bidan, ya, dokter itu familiar yang pakai ini ya, pakai penjepit ya atau klem arteri. Ini untuk memegang kain kasa yang sudah dijepit kayak gini, untuk membersihkan ya, kain kasa ini adalah yang steril ini untuk membersihkan area yang sudah dilukai. Di area tubuh itu kan sudah dilukai dengan jarum atau bisturi. Nah, ini khusus yang menempel untuk lukanya tadi adalah kain kasa yang steril. Nah, ini nanti kalau sudah dipakai ditaruh modelnya kayak gitu. Nah, ini untuk pembersih ada 2, kain kasa steril. Nah, kemudian ini tisu ya, tisu kering itu dia hanya untuk membersihkan alat-alat ya, alat-alat. Kalau nanti di alkohol ya, di alkohol itu kemudian dibersihkan pakai ini tisu ya. Nah, khusus yang kain kasa itu, nah ini kain kasa untuk membersihkan area yang terlukai itu tadi ya, area bekam yang sudah dilukai tadi. Nah, kain kasa ini ada 2, ingat ya, yang steril ini itu yang sudah dibungkus plastik, dipres. Ini tandanya ini kain kasa yang sudah dimasak ya. Kalau yang belum dimasak itu belum steril. Biasanya bungkusnya itu pakai kertas biasa ya, pakai kertas membungkus ya, bukan plastik yang sudah dipres kayak gini. Ini supaya jelas ya, belinya gitu, bisa memilih ya, kain kasa steril maupun yang tidak steril. Oke, ini kain kasa. Kemudian ini digunakan untuk membersihkan alat, kemudian bisa membersihkan darah yang di kop ya. Ini misalnya ini ada darah di sini, ini bisa dibersihkan pakai ini apa, tisu ya, tisu nanti bisa dibuang kayak gitu. Nah, ini untuk pembersih ya. Nah, untuk alatnya salah satunya ini yang tadi belum disampaikan adalah alkohol ya, ini alkohol. Ini alkohol, ini sebaiknya ditaruh di botol kayak gini yang ada spraynya ya, ini. Jadi salah satunya contoh ini untuk membersihkan di kop ini. Kalau sebelum dipakai kan barangkali ada kuman, bakteri ya, pokoknya renik-renik yang parasit ya, itu bisa ini. Nah, ini contohnya nih. Nah ini. Jadi lebih mudah ya, lebih mudah ini. Kalau alkoholnya ditaruh di tempat spray ini akan lebih mudah ya, kita gunakan ya. Nah, contohnya kayak gini.
Ini insya Allah kuman itu nanti mati di alat ini, di alat kop ini. Nah, gitu. Jadi alkohol ini adalah untuk disinfektan, membunuh virus bakteri yang nempel di peralatan bekam. Ini fungsinya alkohol. Nah, ini anjuran dari organisasi bekam itu biasanya ya minimal 70%. Ya, kalau lebih kuat lagi yang 96 ya bisa itu 96 kita bisa gunakan. Nah, alat ini digunakan untuk naruh darah. Misalnya darahnya itu hampir penuh ya, darahnya hampir penuh di ini ya, darahnya hampir penuh di kopnya ini. Nanti ya ditaruh, ini dibuka, kemudian darahnya ditaruh, kayak gitu. Jadi stainless ini ya kayak mangkok ini, ya, tapi bentuknya kayak gini itu untuk menaruh darah, untuk menaruh darah. Nanti tutup lagi. Gitu. Nah. Kemudian kita beralih ke ini tempat sampah dulu ya, tempat sampah. Nah, tempat sampah ini ya paling rendah minimal 2 ya, minimal 2. 1 ya. Nah, ini plastik sampah. Nanti yang standar itu plastiknya yang kuning ya. Plastik yang kuning, tempat kuning itu secara internasional itu memang untuk barang-barang yang infeksius ya, bahan buangan yang infeksius itu. Jadi infeksius itu artinya semua bahan-bahan yang terpakai yang kepada pasien pesakit ya itu. Jadi standarnya adalah plastik kuning dan tempat sampah ini minimal itu 2. 1 itu untuk menampung ya pembungkus-pembungkus ya, misalnya pembungkus kasa, kardus, kemudian kain kasa yang belum terkontaminasi darah atau belum nempel ke pasien, itu 1 khusus ini. Jadi dia belum digunakan ya, belum digunakan untuk membersihkan darah di kliennya. Itu ditaruh khusus untuk sampah yang satunya ini. Nah, nanti pembuangannya itu bisa dibuang di tempat sampah umum, nggak apa-apa. Nah, yang satunya khusus yang sudah terkena darah dan kain kasa atau tisu yang sudah nempel ke tubuh klien atau pasien. Nah, itu sudah terkontaminasi sehingga itu masuknya adalah bahan buangan yang sudah infeksius, maka ditaruh di plastik sampah yang satunya ya. Jadi minimal 2. Kalau 3 lebih bagus lagi ya. 3 lebih bagus lagi. Nah, berikutnya ini untuk perendaman. Jadi kalau sudah selesai ya, misalnya nah ini sudah terakhir ya, terakhir untuk pembuangan darah sudah diambil darahnya. Kalau sudah di akhir ya, 2 kali sedotan misalnya. Nah ini nanti ditaruh di wadah ya, penampung air ini ya. Nah syaratnya itu ya, naruh air itu ya kalau bandingannya yang standar adalah 50 ml disinfektan ya, yang dari ini Backlin ya. Nah, itu biasanya campurannya 450 ml atau cc ya, setengah literan lah ya. Tapi prinsipnya air ini harus bisa ini merendam kop ini. Jadi ketika kop ini direndam, airnya harus di atasnya, tidak boleh separuhnya ya, itu prinsipnya begitu. Pokoknya harus tenggelam semua. Nah itu. Nah ini baskom ini adalah untuk menaruh air ya, untuk menaruh air. Nah banyaknya air itu prinsipnya adalah ininya sampai tenggelam ya, ininya sampai tenggelam. Kemudian ini sponnya itu untuk ini semacam ini M-Clean ya, M-Clean atau sunlight lah ya, ini jenis sunlight. Nanti kita tuangkan gini, dan nanti kalau ini sudah direndam ya di sini ya, misalnya
Ini sudah direndam. Nah, ini fungsinya adalah membersihkan ya. Jadi sudah direndam, kumannya sudah mati lah. Kan direndam pakai ini ya, pakai ini Proclean kah atau Baclean ya. Pokoknya intinya adalah pemutih lah ya untuk membunuh kuman tadi. Habis itu ini diangkat, kemudian ini dikasih sunlight, kemudian dicuci. Sudah dicuci. Nah, wadahnya ini ya, wadahnya air ini paling rendah 3, 1 untuk rendaman, 1 untuk membuang busanya, yang satunya adalah untuk membilas terakhir sebelum ditiriskan di sini. Ya, jadi paling rendah 3 ya, 3 penampung air ini, yang 1 untuk rendaman, yang 1 untuk membersihkan busanya, yang 1 untuk membilas terakhir, baru nanti ditiriskan. Ya, ini tempat penirisan ya, tempat meniriskan kop ya, supaya nanti cepat kering ya, cepat kering. Nah, itu caranya begitu. Jadi fungsinya untuk menjemur lah ya, menjemur. Nah, gitu. Insya Allah ya, dari penjelasan alat-alat semua. Nah, ini yang belum ini jenis minyak ya, jenis minyak ini. Nah, minyak zaitun ini digunakan untuk setelah ya. Jadi sebelum ini kan urutannya gini, ini minyak penghangat. Ini minyak penghangat ya, pokoknya minyak apa saja yang dia fungsinya menghangatkan. Untuk ngoles pertama ya, untuk relaksasi di awal. Nanti setelah sudah kita lap dengan tisu ya, area yang mau dibekam, nanti minyak zaitun ini ini dikasih, misalnya ini kasa ya, kasa, nanti areanya harus disentuh, itu harus kain kasanya dilumuri pakai minyak zaitun, kemudian areanya itu dibersihkan pakai minyak zaitun ini, dan dipercayai bahwa minyak zaitun itu bisa membunuh jentik-jentik parasit ya, atau kuman-kuman yang nempel di tubuh itu bisa ya. Atau ini ya, atau betadin ya, bisa. Jadi bisa betadin, bisa minyak zaitun. Nah, kalau sudah selesai juga fungsinya setelah dibersihkan nanti bisa diulang dengan minyak zaitun di lukanya tadi, atau dipakai betadin ini supaya lukanya cepat kering ya, cepat kering dan cepat sembuh ya. Itu. Insya Allah demikian ya. Sudah saya sampaikan alat-alatnya, ini nama-namanya semuanya sudah, dan fungsinya alat satu dengan yang lainnya sudah saya sampaikan secara detail. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan bagi pemula ya, bagi pemula terutama yang mau belajar bekam, dia dari kampung yang tidak pernah mengenal alat-alat stainless yang model kayak gini, paling enggak bisa mengenal dulu ya, bisa mengenal dulu. Nah, yang dari medis insya Allah sudah familiar, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ini adalah bekam yang benar-benar ya sesuai standar lah insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami, sehingga bisa ATM ya, amati, modifikasi, amati, tiru dan modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.